Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Riyadhus Shalihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamu di salah satu rumahnya ini guna untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu mulai dari salat maghrib, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu, dan insyaallah nanti kita sampai kepada salat isya. Tentunya ini semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahwasanya setiap detik yang kita lakukan pada kesempatan kali ini maka itu berisi kebaikan. Bahkan tatkala kita duduk seperti ini sambil menunggu datangnya waktu sholat, itu pun juga sudah terhitung sebagai ibadah seperti sholat. Ditambah lagi kita duduknya dalam rangka mencari ilmu, maka ini adalah tambahan lagi kebaikan yang tentunya sangat banyak bagi kita semuanya. Maka kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kebaikan ini dilimpahkan kepada kita dan dijadikan amal yang bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Baiklah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang beliau telah menyusun sebuah kitab yang sangat agung yang beliau beri judul dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang sangat banyak faedahnya, yang diterima oleh kaum muslimin di seluruh dunia dan dibaca serta disyarah dengan berbagai macam syarah oleh para ulama setelahnya. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali membaca penjelasan dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Nawawi yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih di dalam bab yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan beberapa ayat dari Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita untuk menjaga perintah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pada kesempatan kali ini insya Allah kembali akan melanjutkan beberapa ayat yang lain yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita baca penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, kita lanjutkan sekarang, yaitu apa yang disampaikan oleh mu'alif bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih." An-Nisa ayat ke-60. Jadi di sana Allah berfirman, tidakkah kamu memperhatikan, tidakkah kamu melihat kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang mereka itu mengklaim, mengaku bagaimana? Mengaku bahwasanya mereka itu beriman. Beriman dengan apa? Dengan yang diturunkan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan dari sebelummu, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Quran. Akan tetapi mereka mengaku seperti itu. Mereka mengklaim, mengaku beriman dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran.
Akan tapi bagaimana perbuatan mereka? Perbuatan mereka adalah yuriduna ayyatahakkamu ila taghut. Akan tapi justru perbuatan mereka itu mereka malah ingin untuk mengambil hukum atau berhukum itu kepada hukumnya taghut. Ya, taghut itu ya segala yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Segala yang diagungkan menyelisih dari Allah dan Rasulnya, diikuti, ditaati secara berlebihan, maka itu menjadi taghut. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah melarang waqad umiru ayyakfuru bih, dan sungguh kalian itu telah diperintah untuk apa? Untuk kufur, untuk mengingkari ajaran taghut tersebut. Nah, coba kita perhatikan ayat ini para jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai dengan alam taro. Alam taro di sini menunjukkan adanya apa? Istifham litta'jub. Apa itu? Yaitu pertanyaan untuk menunjukkan keheranan. Apa yang diherankan di sini dalam ayat ini? Ya, ada orang-orang yang mengatakan mereka, oh saya beriman dengan Al-Quran, saya beriman dengan apa yang Allah turunkan. Tapi pada kenyataannya mereka nggak mau mengikuti ajaran Al-Quran. Maunya bagaimana? Mengikuti ajaran yang selain Al-Quran. Ajarannya taghut. Kira-kira ada nggak seperti ini para jamaah? Ya, masih banyak kita jumpa yang demikian. Ya, jadi bahwasanya di sana ayat ini memberikan pertanyaan kepada kita seakan-akan itu merasa heran dengan sebuah kaum yang mereka itu mengaku-ngaku mereka itu beriman dengan Al-Quran, ya, beriman dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Pada kenyataannya mereka itu nggak mau mengambil hukum, nggak mau mengambil sumber ajaran itu dari Al-Quran, tetapi mereka maunya mengambil ajaran dari selain Al-Quran, yang kemudian dikatakan sebagai taghut itu tadi. Jadi semua yang menyelisih syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan itu kemudian diikuti, maka itu menjadi taghut. Apapun itu, mulai dari tradisi, ya, atau juga mungkin ajarannya orang kafir, agama non muslim, ataupun yang lain-lainnya. Bahkan mungkin juga ada yang mengikuti hawa nafsu, mengalahkan ajaran Al-Quran. Maka pada kenyataan seperti ini, inilah yang kemudian Allah menganggap sebagai sebuah yang mengherankan, suatu yang mengherankan. Mengaku beriman, tapi tidak mau mengikuti ajaran dari Al-Quran tersebut. Ya mohon maaf, misalkan kita ambil contoh saja. Kalau misalkan ada, ya ini yang sering terjadi misalkan seperti itu ya. Sampai kemudian mengakibatkan persaudaraan itu menjadi pecah, menjadi renggang, tidak akur dengan saudara dan sebagainya, itu misalkan dalam hal pembagian waris, misalkan seperti itu. Ya, di dalam Al-Quran jelas sekali Allah menyatakan di sana hukum waris itu sangat detail. Bagian perbagiannya seberapa persen, ya, itu semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mendetail. Nah, lantas kemudian ketika misalkan alhamdulillah ya ada orang muslim yang wafat, orang tuanya, kemudian saudaranya ini diajak untuk membagi warisnya sesuai dengan hukum Al-Quran. Tapi pada kenyataannya banyak yang tidak mau, ya. Nah, inilah. Padahal bersama itu juga mereka mengaku beriman kepada Al-Quran. Nah, terus bagaimana ngaku beriman tapi nggak mau mengikuti isinya Al-Quran? Ya, tentunya ini menjadi hal yang mengherankan. Atau bahkan misalkan ketika di sebuah masyarakat mereka memiliki sebuah tradisi yang itu dilarang oleh Al-Quran, misalkan seperti itu. Ya mohon maaf, misalkan ada tradisi agar terhindar dari bala, misalkan seperti itu, harus misalkan memotong hewan untuk dipersembahkan kepada, apakah kepada gunung, apakah kepada laut, apakah kepada pohon ataupun yang lainnya, misalkan seperti itu. Nah, yang seperti ini kan dilarang dalam ajaran Islam. Kan tapi kemudian ketika disampaikan yang seperti ini, ya, lah ini kan sudah tradisi nenek moyang kita. Nah, berarti mendahulukan tradisi daripada Al-Quran.
Nah, maka yang seperti ini kalau kemudian terus mengaku beriman kepada Al-Qur'an, ya maka Al-Qur'an menyatakan lah terus ya sesuatu yang mengherankan lah gitu ya, mengaku beriman tetapi malah justru menyelisihi ajaran dari Al-Qur'an tersebut. Nah, kemudian disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ya termasuk diantaranya bahwasanya ada di antara umat Islam itu yang ya termasuk misalkan seperti di negeri kita ya. Nah, ya kita ini hukum di negeri kita itu bukan dari hukum Al-Qur'an. Akan tapi di sana masih menggunakan hukum KUHP, hukumnya penjajah misalkan seperti itu. Sehingga ada beberapa hukum yang tidak sesuai dengan yang ada dalam ajaran Al-Qur'an. Akan tapi ya kita terpaksa di situ untuk mengikuti hukum tersebut. Nah, tentunya yang seperti ini kalau memang kita ya tidak istilahnya secara pribadi kita tetap meyakini bahwasanya yang terbaik adalah hukum Al-Qur'an, tidak masalah. Tetapi kalau kemudian sampai kita meyakini bahwasanya yang terbaik itu adalah hukum selain Al-Qur'an, maka itu menjadi masalah kan gitu. Nah, baik. Baiklah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ya sungguh disayangkan ya ketika misalkan kita mendapati negeri-negeri umat Islam ternyata di sana menggunakan undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Ya. Bahkan sebagian umat Islam tidak bisa menjalankan ajaran Islamnya. Ya, kita lihat misalkan ada beberapa negeri yang umat Islam misalkan seperti di Burma atau di Arakan, mereka Muslim, tetapi tidak boleh mengamalkan ajaran agamanya, tidak boleh azan, tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran. Nah, karena pemerintahnya adalah pemerintah kafir, pemerintah non-Islam kan gitu. Na'udzubillahi min dalik. Ya. Terus ya kalau mereka kemudian misalkan ada orang yang mengaku Islam, terus ternyata tidak mau menggunakan hukum Al-Qur'an, tidak mau mengikuti hukumnya Rasulullah SAW, justru malah menggunakan hukumnya orang-orang non-Islam. Nah, ini bagaimana yang seperti ini? Tentu ini adalah suatu hal yang sangat mengherankan. Dan kalau kita lihat tadi ayat tadi, bahwasanya kita sebenarnya nggak boleh untuk mengikuti hukum-hukum dari selain hukum Islam itu. Allah menyatakan waqad umiru ayyakfuru bih, dan sungguh kalian telah diperintah untuk mengingkari ya hukum-hukum selain hukum Islam tersebut. Dan kalau kemudian kita mengikuti hukum selain hukum Islam, maka di situ kita dinyatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengikuti ajakannya setan. Apa itu ajakannya? Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalam ba'ida. Jadi ajakannya setan itu adalah setan itu ingin untuk menyesatkan kita dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Nah, jadi itulah keinginan setan, supaya kita meninggalkan hukum Al-Qur'an sehingga kita menjadi sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan firman Allah yang lainnya. Allah berfirman di sana, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ya, An-Nisa ayat 61. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ayo mari sini. Ya, ayo ta'alu, sini kan. Kita kemudian apa? Ya, mari kita bersama-sama mengikuti apa yang telah Allah turunkan dan apa yang telah Rasul ajarkan. Maka kemudian apa? Kalian telah melihat orang-orang munafik itu apa? Sesek dadanya, sesek untuk mengikuti ajakan tersebut. Mereka sangat benar-benar tidak senang untuk mengikuti ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah,
Jadi kalau seperti ini, kita mendapat yang seperti ini, ya naudzubillah ya. Ini menjadi ciri dari orang munafik. Cirinya orang munafik itu, ya kalau mereka diajak, ayo kita mengikuti ajaran Al-Quran, ayo kita mengikuti ajaran Rasulullah, tapi mereka justru merasa, wah kok lagi-lagi gitu sih, gitu kan. Bahkan kalau kita melihat di zaman kita sekarang, misalkan ada yang mengatakan, itu kan sudah kuno, nggak relevan lagi dengan masa kita sekarang. Itu sudah abad 14 abad yang lalu. Kita sekarang sudah di abad 21. Sudah nggak relevan apa yang dalam Al-Quran, apa yang dalam diajarkan Nabi. Nah, untuk min dzalik, ini adalah ucapan ya sebagian orang yang mengaku sebagai seorang yang terpelajar. Tapi memang seperti itu perkataannya. Jadi diajak kembali kepada hukum Al-Quran, kepada hukumnya Nabi Muhammad, itu mereka nggak senang, mereka merasa berat, ya tidak mau mengikuti. Maka sekali lagi ini termasuk diantara sifat orang munafik. Maka tentunya supaya kita terhindar dari sifat munafik seperti ini, ya jangan sampai kemudian kalau kita ya mendapati ada hukum Allah, ada hukum Rasulnya, kita merasa berat untuk mengikutinya. Ya, paling tidak ya meskipun mungkin kita belum bisa mengamalkan ya, ketika itu misalkan ada ayat ataupun hadis yang mungkin belum kita amal, tapi jangan sampai kemudian kita menolak dalam hati kita. Ya. Jadi insya Allah kalau seperti itu tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau sudah kita tolak bahwasanya kita nggak mau dengan hukumnya Allah, nggak mau dengan ajarannya Rasulullah, maka ini bermasalah dalam hati kita. Yang mana di ayat ini termasuk diantara tanda orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk yang demikian. Sehingga kemudian orang munafik itu dikabarkan Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim. Nah, maka bagaimana pula apabila mereka itu tertimpa dengan sebuah musibah, sebuah hal yang tidak menyenangkan bagi mereka. Disebabkan apa? Disebabkan oleh ulah perbuatan mereka sendiri. Ya, perbuatan mereka sendiri mengakibatkan mereka mengalami sebuah musibah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka itu akan datang kepadamu wahai Nabi Muhammad. Lalu kemudian mereka itu bersumpah-sumpah, ya, demi Allah, kami itu ya tidaklah ingin kecuali untuk mengadakan perbaikan dan untuk mengadakan ya perdamaian dengan sebaik-baiknya, untuk mengkompromikan, ya masalahnya seperti itu, dikompromikan hukum ini dengan sebaik-baiknya antara hukum Al-Quran dengan hukum-hukum yang lainnya. Itu yang mereka mau. Nah, padahal sejatinya kalau kemudian kita lihat ya mereka tidaklah demikian kenyataannya. Ya, itu hanya pengakuan saja bagi mereka. Inginnya berbuat yang sebaik-baiknya, padahal sejatinya ingin mengganti hukum Al-Quran. Itu yang mereka inginkan. Sehingga kemudian kalau seperti ini sudah terbongkar, sudah terbuka, diketahui oleh umat Islam, maka mereka, oh enggak gitu maksud kita itu pengennya baik ya, kita sama-sama, kita kan sama-sama pengen baik, kita gabungkanlah kebaikan-kebaikan yang ada gitu. Nah, ini misalkan tradisi ini ada baiknya seperti ini, Al-Quran ada baiknya seperti ini, ya hukum dari Barat itu baiknya seperti ini, ya hukum non Muslim itu baiknya seperti ini. Kita gabungkanlah kebaikan-kebaikan ini. Ya maksudnya mereka akan mengatakan seperti itu, padahal maksudnya ya mereka tidak mau mengikuti hukumnya Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sampai mereka bersumpah-sumpah, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ya kita ini benar-benar kita ini pengen baik gitu loh. Ya kita sampai bersumpah bahwasanya kita mau itu kita baik bersama lah gitu. Enggak ada, bukan hanya baik sendiri saja, tapi semuanya baik gitu. Nah, kan tapi sekali lagi bahwasanya ketika mereka menyatakan demikian, pada hakikatnya itu adalah sebagai ungkapan bahwasanya mereka itu tidak senang dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena ya kalau kita mau mengkompromikan hukum yang ada dalam Al-Quran dengan hukum yang selain daripada Al-Quran, itu nggak mungkin karena berbeda hukumnya. Ya, bagaimana misalkan dalam Al-Quran kita menyembahnya hanya kepada Allah semata, ya,
Terus di hukum selain Al-Quran, misalkan mereka masih menyembah kepada yang selain Allah, menyembah kepada patung, ada menyembah kepada gunung, menyembah kepada laut, atau menyembah kepada jin. Lah bagaimana seperti ini bisa digabungkan? Padahal Allah itu melarang itu semuanya, kan gitu. Nah, maka sekali lagi yang seperti ini tidak bisa dikompromikan. Ya. Sehingga kalau misalkan ada di antara hukum-hukum selain Islam yang kemudian kok bertepatan misalkan pas sesuai dengan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, maka sejatinya adalah hukum Al-Qur'an, hukum Islam gitu kan yang berlaku, bukan hukum selain daripada hukum Islam. Nah, kenapa kalau memang yang seperti itu kita ambil aja yang hukum Islamnya, nggak usah digabung-gabung dengan hukum yang lainnya, nggak usah dicampur-campur dengan hukum yang lainnya. Nah, itulah yang diharapkan para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan tentang sifatnya mereka, yaitu ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah itu sudah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Allah tahu. Allah tahu yang mereka nyatakan, yang mereka sembunyikan, yang mereka ucapkan, yang mereka rahasiakan di dalam hati, semuanya Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada. Nah, maka ketika Allah membongkar keburukan orang-orang munafik seperti ini, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, fa'arid anhum, ya, berpalinglah dari mereka. Berpaling maksudnya ya udahlah, nggak usah mengikuti ajakan mereka, orang-orang munafik itu. Ya. Terus wa'idhum, ya, dan berilah pelajaran kepada mereka, waqul lahum, dan katakan kepada mereka, waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang sangat membekas di dalam jiwa mereka. Ucapan yang benar-benar ya memberikan pengaruh kepada mereka supaya mereka sadar dengan kesalahannya. Yaitu kesalahannya adalah agar jangan kemudian mereka meninggalkan hukum Al-Qur'an diganti atau dicampur dengan hukum-hukum yang selain Al-Qur'an. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi terkait bagaimana dengan sifatnya orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diajak untuk mengikuti ajaran Al-Qur'an, diajak untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa enggan, merasa berat. Hingga kemudian Allah membongkar keburukan mereka, dan kemudian mereka bersumpah-sumpah bahwasanya mereka hanya ingin kebaikan. Pada kenyataannya Allah lebih tahu bahwasanya mereka tidaklah demikian. Baiklah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, menurut firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Ya. Yang ini maksudnya adalah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul itu untuk apa? Untuk sekedar hanya dibaca saja ucapan mereka, bukan. Hanya bukan sekedar didengar saja terus kemudian ditinggalkan, tidak seperti itu. Itu bukan maksud Allah untuk mengutus para rasul. Jadi Allah mengutus rasul, silakan. Misalkan rasul itu berceramah di depan umatnya, lalu kemudian setelah itu ditinggalkan, tidak diikuti, tidak seperti itu. Akan tetapi justru bahkan bahwasanya kata ya Allah mengutus para rasul itu adalah untuk ditaati, untuk diikuti. Kalau kemudian Allah mengutus rasul dan rasul itu tidak diikuti, ya tentunya apa? Tentu bukan mereka nggak akan mendapatkan faedah dari keberadaan rasul itu. Maksudnya rasul diutus untuk diikuti, mengajarkan mereka dari keburukan menjadi yang baik, tapi kok kemudian malah ditinggalkan, malah tidak diikuti. Terus apa faedahnya? Tentu mereka nggak dapat faedah kalau demikian. Ya. Sedangkan risalah, ya, atau risalah itu maknanya adalah bahwasanya
Yang dimaksud itu Rasul itu adalah untuk diikuti. Ajaran-ajarannya itu diamalkan. Yang disampaikan kepada kita itu kita laksanakan. Itulah maksudnya daripada Allah mengutus Rasul. Sehingga Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah." Dan tidaklah kami mengutus dari para rasul itu, dari seorang rasul pun itu, melainkan supaya ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diikuti ajarannya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan sekiranya mereka itu berbuat zalim, mereka berbuat dosa. Terus kemudian mereka menganiaya diri mereka sendiri. Lantas kemudian mereka datang kepadamu wahai Nabi Muhammad. Lalu ya, kamu mohonkan ampun kepada Allah. Dan mereka memohon ampun kepada Allah dan juga engkau memohonkan bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kamu akan mendapati bahwasanya Allah itu adalah Zat yang Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, jadi di sini maksudnya bahwasanya sekiranya mereka orang-orang yang berbuat zalim, menganiaya diri mereka sendiri, berbuat dosa itu, ya, mereka itu tatkala berbuat demikian, lalu kemudian mereka merasa bersalah, merasa berdosa, kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga memohonkan ampun kepada mereka, maka Allah itu masih akan mengampuni. Allah adalah Zat yang Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Akan tapi pada kenyataannya bagaimana para jamaah? Pada kenyataannya kalau orang-orang munafik itu, yang mereka itu sudah tahu mereka salah, mereka sudah istilahnya diungkap kesalahannya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tetapi mereka tidak mau sadar, tidak mau datang kepada Rasulullah untuk meminta ampun, tidak mau memintakan ampunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai mati pun mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinyatakan orang munafik itu sebagai apa? Fiddarkil asfali minan nar. Berada di lapisan neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keadaan daripada orang-orang munafik. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait dengan ayat ini, bahwasanya ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang berbuat salah, kemudian di sana itu datang kepada Rasulullah agar Rasulullah memintakan ampun baginya. Maka kemudian Allah akan mengampuni. Ini kapan? Ini ketika Rasulullah masih hidup. Akan tapi kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam setelah wafat, maka ini tidak bisa kita datang kepada kuburan beliau kemudian kita minta kepada beliau untuk memohonkan ampun, tentu tidak bisa. Ya, karena ini yang disampaikan oleh Rasulnya bukanlah demikian, ya. Nah, sedangkan yang benar bahwasanya kalau kita ya sekarang ini berbuat dosa, kita tentunya kan masih banyak dosa ya. Ya, kita langsung memohon ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Rasulullah adalah doanya mustajab kan gitu. Sehingga ketika kita datang kepada beliau, kemudian kita mintakan ampunan dari beliau kepada Allah, ya beliau akan memohonkan ampun dan Allah akan mengampuni. Akan tapi setelah wafatnya beliau, maka itu tidak bisa, kita nggak bisa lagi meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa memohonkan ampun kepada seorang pun setelahnya. Buktinya mana? Buktinya tidak pernah ada di kalangan para sahabat beliau yang mereka itu selama hidupnya menyertai Rasulullah SAW. Sepeninggal beliau tidak ada yang memintakan ampun kepada Rasulullah. Ya, jadi tidak ada yang datang ke kuburan Rasulullah untuk memintakan ampun. Bahkan ketika mereka diuji dengan paceklik, ya, ketika mereka diuji dengan kekeringan, mereka tidak datang ke kuburan Rasulullah untuk memintakan
pertolongan dari Rasulullah, mintakan doa dari Rasulullah, tidak. Tapi mereka justru datang kepada pamannya Rasulullah, yaitu Abbas, agar didoakan supaya Allah menurunkan hujan. Nah, maka inilah praktek dari para sahabat yang mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia terbaik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ya. Dan tentunya kita juga harus mengikuti apa yang mereka lakukan. Sehingga setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, maka amal beliau sudah terputus. Beliau tidak lagi bisa beramal, tidak bisa berdoa, kan gitu. Nah, sebagaimana yang beliau sabdakan sendiri dalam hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza matal insan," apabila seorang itu telah meninggal. Ya, seorang manusia telah meninggal. In qata amalu, amalnya akan terputus. Illa min salas, kecuali dari 3 amalan saja. Apa itu? Yaitu illa min shadaqatin jariyah. Jadi sedekah jariyah itu pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat baginya. Ilmu yang diajarkan kemudian diamalkan sama orang, selama orang itu mengamalkan, maka itu pahalanya akan terus mengalir kepada orang tersebut. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, maka ini juga akan bermanfaat bagi orang tua meskipun orang tua itu sudah wafat, sudah meninggal. Sehingga dari sini, ya, amalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya itu beliau sudah tidak beramal lagi. Akan tetapi, ya, pahalanya terus mengalir kepada beliau. Mengapa demikian? Ya, semua amal kebaikan yang kita lakukan sumbernya dari mana? Dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita mendapatkan pahala, maka itu beliau juga akan mendapatkan kiriman pahala sebagaimana pahala yang kita dapatkan, tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Sehingga beliau menjadi manusia yang paling banyak pahalanya, tentunya, kan gitu. Karena setiap umatnya beramal, maka beliau mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh umatnya tersebut. Nah, baik itu amal wajib ataupun amal sunnah, semuanya kalau kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala, dan demikian juga Nabi Muhammad SAW juga akan mendapatkan kiriman pahala yang sama seperti yang kita lakukan. Maka ini masuk dalam hadis sabda beliau, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dia bermanfaat baginya. Nah, sama juga dengan kita, misalkan kita mengajarkan kepada anak-anak TPQ misalkan seperti itu. Kita ajarkan mereka untuk bisa membaca Al-Quran. Maka selama anak-anak itu bisa membaca Al-Quran karena kita yang mengajari, terus selama hidupnya dia membaca Al-Quran, dia mendapatkan pahala dari bacaan Al-Qurannya, ya kita yang mengajari juga akan mendapatkan kiriman sebagaimana pahala yang didapatkan oleh anak itu, tanpa mengurangi kebaikan yang dia dapatkan, mengurangi pahala yang dia dapatkan. Bahkan sebagaimana di bab sebelumnya yang kita pelajari, ya, mandala ala khorin, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, ya, falahum mislu ajri fa'ilihi, maka bagi dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Jadi kita tunjukkan aja, misalkan seperti ini, kita mengatakan kepada orang lain, kalau Selasa malam Rebu di masjid ada pengajian, ikut ya, gitu. Hanya menunjukkan seperti itu, terus kemudian orang itu mengikuti, datang ikut ngaji, dia dapat pahala nggak? Insya Allah dapat, kan gitu. Nah, ketika dia dapat pahala, maka kita yang menunjukkan itu pun juga akan dapat pahala seperti pahala dia, tanpa mengurangi pahala yang dia dapatkan. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tentunya yang seperti ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi dalam kehidupan kita ini. Tidak hanya itu, ya, semua kebaikan-kebaikan yang lain, misalkan kita mengajak orang sholat, kemudian orang itu sholat, orangnya dapat pahala, kita juga dapat kiriman pahala yang sama, kan gitu. Atau mengajari orang baca Quran, ya sama, orangnya kemudian membaca Al-Quran, orang dapat pahala, kita juga dapat pahalanya. Dan luas sekali kebaikan-kebaikan apa saja, ya, bahkan sampai seperti yang dulu sudah kita sampaikan, ya,
sampai menyingkirkan gangguan dari jalan saja, itu juga akan mendapatkan kebaikan. Nah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman di sana, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Nah, ya. Ayat ini Allah berfirman, "Maka tidak demi Tuhanmu, tidaklah beriman." Siapa itu? Ya, orang tidak akan dikatakan beriman. Sampai kapan? Sampai mereka itu menjadikan kamu sebagai hakim, pemutus perkara. Terhadap apa? Terhadap apa yang menjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka itu ada rasa berat untuk menerimanya. Terhadap apa yang telah kamu putuskan, dan mereka itu pasrah dengan sebenarnya pasrah kepada keputusan yang kamu putuskan. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tentunya yang demikian ini menunjukkan kalau kita ingin menjadi orang yang mukmin dengan sebenarnya orang mukmin, ya kalau kita ada perselisihan, kita harus mengambil pemutus perkara itu adalah Allah dan Rasul-Nya. Ya, menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara. Kemudian kita tidak merasa berat dari keputusan itu dan kita pasrah menjalankan, menerima keputusan yang telah diputuskan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin demikian dulu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ini semakin menambah pemahaman kita, ya, di dalam kita mengimani firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan tentunya dengan itu semuanya kita berharap bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita untuk bisa sampai kepada husnul khotimah insyaallah. Baik, kita cukupkan sekian dan kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.